Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Kembali lagi bersama Kak Lucy. Di sini kita akan belajar matematika mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas penyebut dan pembilang. Contoh, ada 1/2, ada 3/2, ada 4/5, dan ada 12/20. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya, ada 1/3/2, yakni 1 merupakan bilangan bulat, 3/2 merupakan pecahan biasa. Kemudian ada 2/3/5. Sama, 2 merupakan bilangan bulat, 3/5 merupakan pecahan biasa. Kemudian ada 7, 1/2. Kira-kira yang mana pecahan bulatnya? Bilangan bulatnya? Iya, bilangan bulatnya adalah 7, pecahan biasanya adalah setengah atau 1/2. Kemudian ada 8, 2/4. Mana yang pecahan biasa? Iya, 2/4. Maka bilangan bulatnya adalah 8. Kemudian ada 3/4. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, ada 3/10. Maka kita tulis pecahan desimalnya 0,3. Karena 3/10, maka bilangan di belakang koma hanya ada 1, yaitu 0,3, makanya jadi 0,3. Kemudian ada 15/100. Jika per 100, maka bilangan di belakang komanya ada 2, maka kita tulis pecahan desimalnya 0,15. Kemudian ada 15/1000. Karena per 1000, maka bilangan di belakang komanya ada 3, maka kita tulis pecahan desimalnya 0,015. Kemudian ada pecahan persen. Persen adalah pecahan yang berpenyebut 100. Contoh, 3/100, maka kita tulis 3%. Kemudian ada 25/100, kita tulis 25%. Kemudian ada 15/100, kita tulis 15%. Yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan campuran berikut ini ke pecahan biasa. Ada contoh soal 1/3/2. Maka kita dapat mengubah, kita 1 kalikan 2. Ya, 1 kalikan 2. Kemudian kita tambahkan 3. Ya, kita tambahkan 3. Jangan lupa kita beri per 2. Penyebutnya jangan lupa. 1 kali 2 berapa? 2. 2 ditambah 3, 5. Maka pecahan biasanya adalah 5/2. Kemudian contoh yang kedua ada 2/3/5. Maka 2 kalikan 5. Kemudian ditambahkan 3. Jangan lupa kasih per 5. Maka hasilnya berapa? Iya, 13/5. Karena 2 kalikan 5, 10. Kita tambahkan 3, maka hasilnya 13. Penyebutnya jangan lupa per 5. Penyebutnya tetap ya sesuai dengan soalnya. Dan kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Contoh, ubahlah pecahan biasa di bawah ini ke pecahan campuran. Ada soal 9/5 dan 12/5. Cara yang pertama, mengurangkan pembilang dan penyebut. Contoh, 9/5. Berarti kita kurangkan pembilangnya kan 9. Kita kurangkan penyebutnya 5. Maka sisa 4. Nah, sisanya ini kita jadikan pembilang. Dan bilangan bulatnya kita dapat dari hasil pengurangan 5-nya sebanyak berapa kali. Karena di sini cuma ada 1 kali, maka kita tulis 1. Kemudian bilangan pecahan biasanya 4/5. Karena tadi kan 9 kurang 5 sisanya 4. 4 dijadikan pembilang, pernya tetap sama penyebutnya yakni 5.
Kemudian ada contoh yang kedua, 12 per 5. Maka kita kurangkan 12 dikurangi 5. Ada 7. 7 dikurangi 5. Maka hasilnya berapa? Sisa 2. Karena sudah sisa berarti kita selesai ya, karena 2 tidak bisa dikurangi 5. Maka ditemukan hasil 2 per 5. 2 di sini kita dapat dari hasil pengurangan 5-nya sebanyak 2 kali, yaitu 12 kurangi 5 hasilnya 7, 7 kurangi 5 hasilnya 2. Kemudian 2 ini kita jadikan pembilang dari pecahan biasa, yaitu 2. Kemudian kita akan belajar yaitu cara yang kedua, membagi bersusun antara pembilang dan penyebut. Kemudian sisanya dari hasil pembagian dijadikan pembilang pecahan campuran. Ya, 9 per 5, maka kita bagi 9 kita bagi 5, kira-kira berapa? Ya, ada hasilnya 1, yaitu berarti 5 kalikan 1. Berapa 5 kali 1? 5. Kemudian kita kurangkan 9 kurangi 5, 4. Nah, sisanya ini 4-nya ini kita jadikan pecahan campurannya, jadi pecahan biasanya ya. Jadi 4 per 5. Kemudian ada soal yang kedua, 12 per 5. Maka 12 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendapat 12? Ya, 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian kita kurangkan 12 kurangi 10, sisanya ada 2. 2 dijadikan pecahan biasanya. Maka didapat pecahan campurannya 2 per 5. Kemudian kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke desimal. Contoh, cara yang satu membagi pembilang dan penyebut. Ada 1 per 2, maka 2 dibagi 1. Kenapa di sini 10? Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka 1 kita tambahkan 0 di belakangnya. Atas kita beri 0, kemudian kita berikan koma di belakang 0-nya. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. Ya, hasilnya kita tulis di belakang komanya 5. Maka kemudian 2 kali 5 kan 10, berarti 10 kurang 10 hasilnya 0. Maka pecahan desimalnya adalah 0,5, yaitu. Kemudian berikutnya ada 4 per 5. 4 kita bagikan 5. Kenapa di sini 40? Karena 4 dibagi 5 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0 di belakangnya jadi 40. Di atas kita tulis 0, jangan lupa ya. Kemudian 40 dibagi 5 berapa? Ya, 8. Kemudian 40 kita kurangi hasil dari perkalian 5 kali 8 tadi. Maka 40 kurangi 40, 0. Nah, maka hasil pecahan desimalnya dari 4 per 5 adalah 0,8. Kemudian ada 12 per 20. Maka 12 kita bagikan 20, karena tidak bisa kita tambahkan 0 di belakangnya. Maka jadi berapa? Ya, 120. Kemudian kita jangan lupa di atasnya kita tambahkan 0 dan koma. Kemudian 120 dibagi 20 berapa? Hasilnya 6. Kemudian tadi kan 20 dikali 6 hasilnya 120. Maka 120 dikurangi 120, maka hasilnya 0. Jadi pecahan biasa, maaf salah. Jadi pecahan desimalnya dari 12 per 20 adalah 0 per 6. Terus cara yang kedua, menjadikan pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, yaitu setengah. Yang pertama, kita jadikan berapa kira-kira yang paling mendekati? Iya, jadikan 1/10. Maka setengah kita kalikan 5 per 5, maka hasilnya 5 per 10. Maka kita tulis desimalnya 5, kita tulis 0,5 karena per 10 ini kan di belakang koma hanya ada 1, makanya 0,5. Kemudian contoh yang kedua, 4 per 5. Kita kalikan berapa? Kalau 5, ya bisa kita kalikan menjadikan per 10. 5 kali berapa? 5 kalikan 2, berarti 4 per 5 dikalikan 2 per 2, maka hasilnya 8 per 10. Maka pecahan desimalnya 0,8. Ingat-ingat ya.
penempatan komanya dari pecahan desimal itu dilihat dari penyebutnya tadi berapa. Kalau 10 berarti cuma satu angka di belakang koma. Nah, kalau semisal kakak punya ini 2/20, maka kalau jadikan 10 kan 20 kan udah lebih dari 10, maka tidak bisa kita jadikan berapa? Iya, per 100, maka 20 kalikan 5, jadi 12/20 kali 5 kali 5, hasilnya 60/100. Maka bilangan desimalnya adalah 0,60 ya, 0,60. Kenapa 0,60? Karena kan per 100 berarti di belakang komanya ada 2 angka. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh, yang pertama ada 3/2. Persen tadi kita jadikan per berapa? Iya, per 100. Maka 3/2 kita kalikan berapa? Iya, kalikan 50, karena kita jadikan per 100 itu tadi. Berarti 3/2 kali 50/50 hasilnya 150/100. Maka kita tulis persentasenya 150%. Contoh yang kedua, 1/5. Ayo kira-kira dikalikan berapa? Ya, kalikan 20. Maka 1/5 dikali 20/20, maka hasilnya 20/100. Jadi kita tulis persennya 20%. Yang ketiga ada 1/4. Ayo kalau 1/4 dikalikan berapa? Biar 100/100. Ya, kalikan 25. Berarti 1/4 dikali 25/25. Maka hasilnya 25/100. Jadi kita tulis persennya 25%. Sudah belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Sekarang kakak beri soal latihan, nanti dikerjakan di buku tulis dan pengirimannya lewat pribadi saja nggih. Nanti dikirim ke WA-nya Kak Lucy saja. Kerjakan dengan semangat dan teliti ya. Sekian untuk pelajaran pada hari ini. Semoga adik-adik semangat belajar, teliti mengerjakannya, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.